adalah tafsir Al-Quran. Masih surat Al-Baqarah ayat 154 yang bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wallahu al-mawlih, yang artinya wala taqulu, dan janganlah kamu semuanya mengatakan lima yuktalu fi sabilillahi amwat, kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, yang terbunuh ketika perang untuk menegakkan agama Allah, tidak boleh dikatakan amwat. Jangan dikatakan mereka itu mati. Bal hum ahya'un, tapi mereka itu adalah hidup. Berarti hukumnya tidak boleh ya. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati syahid dikatakan mati, tidak boleh ya. Tapi mereka hidup. Ini siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah hidup. Ay arwahum fi hawasilit tuyur, yakni ruh mereka, ruh para syuhada itu berada di mana? Fi hawasilit tuyur khudrin, berada di dalam telih-telih burung yang hijau. Ya, di mana? Di surga. Nah, masyaallah. Ya, jadi burung-burung hijau yang di dalam telihnya ada ruh para syuhada. Nah, dia bebas berterbangan di surga kemanapun dia hendak, kemanapun dia mau. Ya, karena ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Walakin la tas'urun, dan tetapi kamu tidak mengetahui. Ta'lamuna ma hum fihi, yakni tidak mengetahui bahwasanya keadaan mereka itu seperti itu, yaitu di surga bebas berkeliaran di surga. Nah, jadi ayat ini diturunkan pada orang-orang, pada syuhada ya, pada orang-orang yang menjadi syuhada di mana? Waktu perang Badar. Jadi mereka ya, pasukan muslimin yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang gugur di medan Badar, nah itu ada 14 orang. 6 orang dari golongan muhajirin dan 8 orang dari golongan ansor. Nah, itu jumlahnya 14 orang. Nah, orang-orang musyrik mengatakan, ya, orang musyrik dan orang munafik mengatakan begini. Wah, kata mereka, qad matu, mereka sesungguhnya telah mati. Wadoya'u, dan juga mereka menyia-nyiakan jiwa mereka, menyia-nyiakan kehidupan mereka dan keenakan hidup. Dan mereka orang-orang musyrik mengakui bahwa sesungguhnya 14 orang tadi ya, pasukan muslimin, dikatakan oleh mereka bahwa mereka mati fi mardhati Muhammadin, di dalam keridhaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata mereka ya, di dalam keridhaan Muhammad. Ini orang musyrik yang mendakar. Terus diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang gugur di medan Badar itu jangan dikatakan mati. Tetapi mereka, masya Allah, ruh mereka hidup di mana? Di surga. Tuh, ya, jadi jangan mati. Berarti mengatakannya bagaimana? Nah, bahkan di sini dijelaskan wal makna ayat tadi yahrumu qaulu dzalik. Hukumnya haram. Ya, mengatakan seperti itu. Lisyahidi, bagi orang-orang yang mati syahid. Alasannya kenapa?
Lianahu laisa bimautin hakikatan. Karena sesungguhnya orang-orang yang syahid atau syuhada itu tidak mati pada hakikatnya. Wa inama huwa intiqalun min daril qadri ila dari sofa. Tetapi sesungguhnya mereka, ya, para syuhada itu berpindah dari dunia tempat yang penuh dengan kekotoran kepada tempat yang bersih, ya, yaitu di surga. Dan juga berpindah dari desa yang penuh dengan kesusahan, ya, ila dari surur, pindah ke mana? Ke tempat yang penuh dengan kesenangan. Di surga kan senang, masya Allah, ya, luar biasa. Lalu kenapa mereka dikatakan syuhada? Dikatakan syahid, wasommu bidzalika li'anna arwahahum syahadat darussalami inda khurujiha minal badani. Kenapa mereka dikatakan syuhada, dikatakan syahid? Ya karena ruh mereka, ruh orang syuhada itu syahadat, menyaksikan, melihat tempat keselamatan. Ya. Di mana tempat keselamatan itu? Tempat keselamatan adalah surga. Ya, jadi ketika ruh mereka keluar dari badan, keluar dari jasadnya, itu mereka ruhnya menyaksikan, melihat surga, melihat tempat keselamatan. Makanya dinamakan syahid, ya, atau syuhada. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa mereka dinamakan syuhada? Wa auli anal malaikata tashhadu lahu bin nasrihi lidil Islam. Atau karena sesungguhnya para malaikat melihat kepada mereka. Melihat dengan memberikan pertolongan, memberikan bantuan lidinil Islam untuk menegakkan agama Islam. Lalu kehidupan mereka itu bagaimana? Hayatan ukhrawiyatan, kehidupan ukhrawi. Ya, jadi mereka sudah ada di dalam kehidupan akhirat gitu. Bil jismi waruh, bahkan dengan jisim dan ruhnya tidak seperti kehidupan dunia gitu. Jadi kehidupan mereka itu tidak seperti kehidupan orang-orang yang ada di dunia. Ya. La yusahiduha, tidak ada yang bisa melihat mereka, ya, kehidupan akhirat illa ahlul akhirati, kecuali ahli akhirat. Ya. Jadi yang hanya bisa melihat kehidupan akhirat itu hanya penduduk akhirat. Ya, berarti kita tidak bisa. Tetapi ada, ya, ada orang-orang waman khasahullahu bil itla'i alaiha. Orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang mereka bisa melihat kehidupan akhirat. Berarti siapa nih? Para wali Allah, ya. Nah, jadi dikhususkan oleh Allah, ditentukan, ditakdirkan dengan kehendak Allah, walaupun dia masih hidup di dunia, tapi sudah bisa menerawang ke akhirat. Tuh. Luar biasa, ya, ini mah termasuk memang salah satu daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, menurut ayat ini Al-Baqarah 154. Jadi orang-orang yang mati syahid itu tidak boleh dikatakan mati. Yang maksud syahid di sini, syahid apa? Syahid dunia dan akhirat yang gugur ketika berperang dengan orang kafir. Nah, ini yang dimaksud syahid dunia akhirat, ya. Kan ada syahid akhirat doang gitu, ya. Seperti, ya, mati sedang thalabul ilmi, sedang belajar ilmu, mati, nah, itu syahid akhirat namanya. Kalau perempuan melahirkan, mati, syahid akhirat. Mati kecelakaan, syahid akhirat. Mati tertimpa benda keras, kena longsor, gempa dan sebagainya, itu pun syahid akhirat. Orang Islam yang mati kena tsunami, itu pun syahid akhirat.
Ya, seperti mati terkena penyakit dalam, penyakit perut, seperti muntaber, ya. Mati itu pun syahid, tapi syahid akhirat. Ya. Bedanya kalau syahid dunia dan akhirat tidak wajib dimandikan, ya, tidak wajib disolatkan, cukup dikafani dengan pakaian yang dipakai ketika perang, langsung dikubur. Berikut darah-darahnya. Nah, itu orang yang mati syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat, nah itu jenazahnya sama seperti biasa, ya, wajib diurus, wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Nah, itu syahid akhirat. Walaupun syahid, ya. Kalau hanya syahid akhirat, tetap itu jenazahnya wajib diurus seperti mayit biasa. Mandikan, kapanin, sholatkan, baru dikubur. Kalau syahid dunia akhirat, nah itu haram bahkan, ya. Kalau dimandikan hukumnya haram, disolatkan hukumnya haram, bukan dapat pahala malah dapat dosa, ya. Ketika kita mensolatkan jenazah para syuhada atau syahid dunia akhirat, itu hukumnya. Sebenarnya ada 3, ya. Syahid itu ada 3. Ada syahid dunia doang. Syahid dunia doang itu bagaimana? Nah, orang yang syahid dunia doang adalah berperang melawan orang kafir, tapi tujuannya, niatnya bukan karena Allah, bukan karena untuk menegakkan agama Allah, tapi untuk mendapatkan harta dunia. Nah, ini sama syahid dunia doang, ya. Tapi tetap hukumnya, cara mengurusnya sama dengan syahid dunia akhirat gitu. Jadi nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan, cukup dikafanin dengan pakaian yang dia pakai ketika perang, langsung dikubur berikut darah-darahnya. Ya. Jadi yang wajib diurus seperti biasa itu hanya syahid akhirat. Kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya, yaitu ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu minal khawf, daripada rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada musuh. Dalam tafsirnya yaitu takut kepada musuh. Gitu kan? Jadi pasukan Islam diuji oleh Allah dalam hatinya dengan rasa takut kepada pasukan kafir. Walju, dan juga lapar. Ya, yakni musim paila. Nah, ini orang-orang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping diuji dengan rasa takut kepada musuh, juga diuji dengan musim paceklik, musim paila. Wa naqsim minal amwal, dan juga diuji dengan kekurangan harta benda. Diapakan harta bendanya? Bil halaki, yakni harta bendanya rusak, ya, rampokan, bakaran dan sebagainya. Nah, ini ujian dari Allah, ya, yang menghilangkan harta benda manusia. Wal anfus, ya, dan juga diuji dengan kematian. Bil qatli, dengan sebab dibunuh, wal mauti, dan juga mati, wal amrodi, juga penyakit. Kan? Ini sama, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ada orang beriman yang dibunuh, ini adalah ujian. Mati juga ujian. Penyakit juga
ujian. Ya, pokoknya semua yang terjadi di dunia ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Mulk. Ya, yang baca Al-Qur'annya qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat Allah yang telah menciptakan maut, mati dan hidup. Tuh kan? Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, supaya Allah menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya di antara kamu? Siapa di antara kamu yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini berkaitan dengan surat Al-Mulk. Ya, jadi mati, hidup itu semuanya ujian. Cuman dalam ayat ini, dalam surat Al-Mulk atau Tabarok, Allah sebutkan mati dulu. Ya. Mati dan hidup. Gitu kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Zat Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Nah, ini sebenarnya manusia ini mati dulu apa hidup dulu? Hah? Mati dulu apa hidup dulu? Mati dulu sebenarnya. Ya. Iya, di dunia, hidup di dunia kita mati dulu. Kapan kita mati? Ya, dalam perut. Ya, masih berupa nutfah tuh kan. Iya, di alam rahim kita mati. Gitu kan? Berapa bulan kita mati? 4 bulan. Iya, 4 bulan kita mati itu. Dalam rahim. Baru setelah 4 bulan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil dicatat 4 perkara. Rizki, ajal, bahagia dan celaka itu sudah dicatat ketika kita usia 4 bulan di dalam rahim ibu kita. Tuh kan, itu berarti selama 4 bulan kita mati. Tuh. Setelah 4 bulan baru hidup. Tuh, lalu lahir setelah 9 bulan lahir ke dunia. Nah, itu setelah hidup di dunia itu tergantung umurnya masing-masing, enggak sama ya. Enggak tertib itu. Mati di dunia itu ya, setelah kita hidup di dunia itu enggak tertib, gitu kan? Kadang-kadang bayi dulu yang mati, ya. Yang muda dulu, itu banyak kan seperti itu. Kalau tertib kan enak kita ya. Wah, yang tua terus semuanya kan tertib. Nah, itu enak kita, bisa siap-siap gitu kan. Nah, sementara ini kan Masya Allah rahasia, dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Kapan kita mati, nggak ada yang tahu tuh. Masya Allah, makanya karena kita tidak ada yang tahu kapan kita mati, setiap waktu pun, kapanpun kita harus selalu siap untuk mati. Begitu. Ya, persiapan mati apa? Ya, maksudnya persiapan setelah mati yang harus kita siapkan. Bekal berarti. Apa bekalnya? Iman dan amal soleh. Nah, itu yang harus kita persiapkan ya. Jadi, nah kita harus selalu siap nih. Jangan mentang-mentang sehat. Atau jangan mentang-mentang masih muda. Oh, saya masih muda lah, masih jauh. Masih seger buger, nggak punya penyakit dalam, nggak ada riwayat penyakit apapun. Jangan begitu. Tidak sedikit orang sehat mati. Ya, tidak sedikit orang yang sakit lama tapi kagak mati-mati. Makanya kita harus selalu siap untuk menghadapi mati. Ya, karena yang namanya mati, al-mautu hakun. Maut itu hak seluruh makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa, bukan manusia saja, nah itu bakal merasakan yang namanya mati, dan waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun kita ya di antara kita
kapan kita mati, ya kecuali orang-orang yang spesial seperti Rasulullah kan. Rasulullah mau meninggal dunia ya sudah dikasih tahu oleh Allah, gitu kan. Kalau kita, masya Allah, siapa yang ngasih tahu? Ujung-ujung mati aja kita. Jadi khalaqal mauta, nah, hidup di dunia itu berbeda-beda. Ya, ada yang baru lahir sudah mati, seminggu dari lahir mati. Yang bujangan mati, perawan banyak yang mati, ya. Ada yang 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Cuma kebanyakan rata-rata umat baginda Nabi Muhammad sabda beliau, nah itu antara 60 dan 70. Nah itu mayoritasnya, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman maksimalnya, ya, sebagaimana dalam hadis Rasul, yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, maksimal usia umat baginda Nabi Muhammad SAW, nah itu 120 tahun. Ya, ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Taqul Qaul, ya. Dalam hadis, ya, ketika Syekh Nawawi mensyarahi hadis yang menjelaskan tentang adzan, gitu kan? Jadi ada nih. Umat sekarang ada yang 100 lebih, bahkan sampai 120, nah itu ada. Cuman jarang. Jangankan 100 lebih, yang 100 saja sekarang jarang. Ya. Jadi memang rata-rata tadi sabda Rasul antara 60 sampai 70. Tapi kan kita semua pengennya panjang umur, ya. Dan mudah-mudahan kita semua panjang umur. Walaupun enggak nyampe 100, ya, bangsa 70-80 kan juga sedang, ya. Bonus. Iya, bonus, ya, itu udah itu dapat bonus, ya. Tapi saya yakin, ya, kalau kita dikasih sehat oleh Allah itu pengennya memang pengen lama di dunia, ya. Walaupun udah 70, jangan udah 80, tapi kalau dikasih sehat itu masih pengen hidup lama. Gitu kan? Jarang yang pengen mati gitu. Jarang. Yang bunuh diri juga sebenarnya mungkin nggak pengen mati deh, ya. Cuman saking stresnya dia, kepepet gitu kan. Sampai bunuh diri, ya, gara-gara judol. Gara-gara main slot. Iya, akhirnya kalah, hutangnya banyak. Nah ini nggak sedikit yang sampai bunuh diri, gitu. Yang aslinya memang dia nggak pengen mati aslinya. Cuman ya gitu. Stresnya daripada banyak hutang lah, gitu. Jadi sepintas. Bahkan kemarin belum lama tuh kan daerah Panai Kilang Menes tuh kan. Itu di sosmed rame. Ya. Gara-gara judol. Itu mah bukan bunuh diri, tapi bunuh istri. Sekaligus anaknya yang baru 4 tahun dibunuh. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, itu kabarnya memang gara-gara judol gitu. Banyak hutang, ya stres, mau bunuh diri, wah daripada gua yang mati mungkin ya pikirannya mendingan istri gua aja mana. Naudzubillah. Nah, itu banyak korbannya, ya. Jadi judi online, nah, itu sangat banyak korbannya. Yang bunuh diri, bunuh istri dan sebagainya. Naudzubillah, subhanallah. Makanya ya anak-anak kita lah, termasuk anak-anak kita, generasi penerus kita, usahakan jangan sampai terjerumus kepada judol. Ya. Kalau judi offline sekarang kan jarang. Gitu. Adanya judi online. Yang offline memang sekarang aja segala macam sekarang mah di online. Di kampung-kampung bahkan tutut, tahu nggak tutut tuh, ya? Keong. Ya, itu di onlinein tuh. Sayur keong di onlinein sekarang mah. Apa-apa online. Kali jodoh dibongkar, dihapus oleh Gubernur Ahok waktu jadi gubernur. Tapi kan lebih banyak, ya, online. Masya Allah. Yang namanya iblis, ya, yang namanya setan, saudara. Jadi pinter dia, gitu kan. Bagaimana caranya? Wah, biarin kali jodoh ditiadakan. Tapi ada cara lain. Ada jablay online.
Naudzubillah, naudzubillah. Jadi sebenarnya kita mati dulu ya. Jadi berarti kesimpulannya kita nih mati 2 kali, hidup 2 kali. Gitu. Mati pertama kita masih di rahim, bukan mati dalam kandungan. Mati kedua di dunia. Hidup juga sama. Yang pertama hidup di dunia. Yang kedua hidup di akhirat. Setelah kiamat. Kan? Jadi kesimpulannya mati 2 kali, hidup 2 kali. Ini kan kebanyakan orang mati cuma sekali. Nah ini belum tahu dalilnya. Ya kalau sudah tahu dalil ya memang mati 2 kali, hidup 2 kali. 3 sama apa? Ya itu memang kan nyambung hidupnya dari alam rahim nyambung ke dunia, hidup terus kan nggak mati. Iya nyambung. Iya dari alam rahim itu lain dari dalam dunia. Enggak sama. Jadi dari alam rahim ketika usia 4 bulan itu hidup terus nyambung hidupnya gitu. Enggak mati lagi gitu, nyambung gitu kan. Lahir hidup, terus hidup, baru mati gitu. Ya dalam keadaan hidup gitu kan. Ya, dari 4 bulan sampai ke lahir itu dalam keadaan hidup. Enggak mati. Sampai besar, sampai dewasa hidup, baru mati lagi. Nah, berarti mati 2 kali, hidup 2 kali. Dan ayat ini ya, wasamarot ya, belum selesai tadi. Wasamarot dan juga kekurangan diuji dengan kekurangan buah-buahan. Masya Allah. Nah, apakah kita sabar atau tidak tuh? Ketika diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian, rasa takut dari musuh, rasa lapar, musim pacaklik, musim paila, kekurangan harta, dan juga kekurangan jiwa, sebab banyak yang mati kekurangan buah-buahan, apakah kita sabar atau tidak? Cuman ayat ini ditutup dengan kalimat wabasyiris sobirin, artinya berikanlah kabar gembira dengan sorga pada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita sabar ketika diuji di dunia nih, diuji dengan rasa takut sabar. Ya, kalau umpamanya pasukan perang manulah, rasa takutnya dihilangkan, tetap maju ke medan perang. Nah ini berarti sabar namanya. Diuji dengan paila, dengan pacaklik, tetap sabar. Artinya sabar tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Tidak mencuri walaupun hidupnya kekurangan gitu kan, tidak korupsi kalau jadi pejabat, walaupun istrinya lebih dari 1, sabar ya. Nah, dan juga ketika kekurangan harta tetap sabar, jadi orang miskin, jadi orang fakir, sabar ya, tidak melakukan hal-hal yang haram, yang diharamkan oleh agama ya. Ketika diberikan penyakit juga sabar, kekurangan buah-buahan juga sabar. Nah, ini berarti orang semacam ini mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira apa? Bil jannati, dengan dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga. Masya Allah. Ya, berarti kita harus latihan sabar. Baik sabar di dalam melaksanakan taat, ya melaksanakan perintah. Tuh. Jadi sabar melaksanakan perintah adalah mudawamah, continue melaksanakan perintah. Jangan sampai belang betong, gitu. Berarti kesimpulannya kalau kita melaksanakan perintah belang betong, ya contoh sholat umpamanya belang betong, tidak continue. Nah ini berarti nggak sabar hukumnya. Ya sobarnya kadang-kadang nggak boleh gitu kan. Jadi orang yang sabar melaksanakan perintah adalah continue melaksanakan perintah Allah, terutama sekali yang wajib, terus gitu kan, nggak pernah belang betong. Sabar menjauhi maksiat yang kedua. Sabar ketika menjauhi maksiat, continue sama mudawamah, gitu. Artinya jangan sampai kita maksiat walaupun kita pengen, tahan. Tuh, itu nyaman sabar ya. Di dalam
menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar ketika mendapat musibah. Udah, artinya hati kita jangan sampai ngeluh ya ketika kita mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan bahaya, mendapatkan penyakit, ya udah hati kita jangan aral ya. Kata orang sekarang mah jangan aral, gitu kan? Apalagi sampai ngomel-ngomel. Naudzubillah. Tapi kita harus terima bahwa ini adalah memang ujian dari Allah, memang ini adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu orang yang sabar itu bagaimana? Ditafsirkan dalam ayat selanjutnya, orang yang sabar adalah qala ta'ala alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah apabila mendapatkan musibah mereka membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Yang artinya sesungguhnya kami milik dan hamba Allah. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Di mana? Fil akhirati, di akhirat. Dan Allah akan membalas semua perbuatan kami, perbuatan kita. Itu makna daripada innalillahi. Nah, ini harus diamalkan ya, bukan hanya dibaca. Gitu. Dipahami artinya dan diamalkan ya. Kita harus yakin dalam hati bahwa kita adalah milik Allah dan hamba Allah. Gitu kan? Nah, berarti Allah bebas berbuat apapun yang dikehendakinya, gitu kan? Kalau mau ngasih penyakit ya ngasih penyakit, gitu. Kita nggak bisa mengelak kalau Allah sudah berkehendak. Gitu. Terus yakin. Dan kita pun harus yakin dalam hati bahwasanya semua kita akan kembali kepada Allah, di mana di akhirat, dan Allah akan membalas semua perbuatan kita. Itu harus yakin. Gitu kan? Dalam hadis Rasulullah disebutkan manistarja'a indal musibati ajarahullahu fiha wa akhlafa alaihi khairan. Yang artinya barang siapa yang ketika mendapat musibah membaca kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nah dia bakal diberikan ganjaran oleh Allah dalam musibahnya. Nah, berarti selama kita musibah, nah itu tidak henti-hentinya Allah memberikan pahala. Itu. Kalau kita ketika mendapat musibah membaca kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini hanya membacanya saja. Apalagi kalau kita amalkan gitu dalam hati kita, kita sadari dalam hati kita, ini lebih besar lagi pahalanya. Nah terus wahlafa alaihi khairan, dan akan diganti musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi musibah akan diganti dengan kebaikan. Nah, ini hadis tadi ya, bukan ayat, tapi itu tadi hadis yang mengatakan. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapat musibah, bakal dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia musibah. Dan dijanjikan oleh Allah dengan kebajikan, atau diganti ya, musibahnya akan diganti dengan kebaikan. Musibah itu bukan mati saja. Jadi dan perlu kita ketahui bahwasanya musibah itu bukan mati saja, bukan kematian saja. Ya, mati lampu juga musibah, nih mati lampu, ini musibah. Kalau kita mati lampu membaca innalillahi dapat pahala. Kalau enggak baca innalillahi ya berarti enggak dapat pahala. Kalau kita ingin dapat pahala ketika mati lampu, nah bacalah innalillahi. Kesandung baca innalillahi, gitu kan? Bukan mati saja, sakit innalillahi. Gitu. Ini kadang-kadang kan yang innalillahi itu ada orang mati doang baru innalillahi. Sementara musibah-musibah yang lainnya tidak membaca innalillahi. Pokoknya setiap musibah ya, bukan kematian saja, setiap musibah, sakit, kesandung, ya kena penyakit apapun, gitu.
Termasuk mati lampu, kehilangan apapun, kehilangan ya. Nah, itu pun termasuk musibah. Maka bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah masuk waktu Isya. Ya. Mungkin kajian kita sekian dan demikian. Insya Allah yang akan datang itu masih Al-Baqarah ayat 157. Kesimpulannya, nah kita harus latihan jadi orang sabar. Orang sabar adalah ketika mendapat musibah apapun, bukan kematian saja, harus diiringi dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita istirahat sejenak, dan barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kebanyakan orang yang ini yang macam. Untuk yang tadi dijelaskan tadi, kalau semua yang nggak dipanjangin, innalillahi nggak waktunya dari itu gimana sih? Itu mah cuma spontan doang, kaget itu. Iya ya. Innalillahi ya. Insya Allah separuh dapat itu. Separuh. Karena bacanya cuma separuh kan. Separuh doang. Innalillahi kan separuh. Ya harusnya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu harusnya. Lumayan aja 50%. Hah? Lumayan aja 50%. Lumayan aja benar lumayan. Tapi jangan dibiasakan ya. Iya. Oh, iya jangan dibiasakan lah, jangan dibiasakan separuh. Iya, tapi harus dilanjutkan. Innalillahi, umpamanya lupa kan? Innalillahi, wah ingat, wa inna ilaihi raji'un, lanjutkan gitu. Iya, biasakan gitu, jangan dibiasakan sepotong. Ya karena itu lengkapnya segitu sampai wa inna ilaihi raji'un. Ya kesandung apa udahlah. Ya pokoknya setiap musibah bukan kematian saja gitu. Ya silakan. Hidup. Terus? Yang mati syahid. Ruhnya. Ya, ini ada memang ya, ada hadisnya juga gitu kan. Jadi contohnya setiap malam Jumat gitu kan. Memang ada hadis yang menjelaskan. Jadi semua roh orang beriman, ini bukan orang syahid saja ya. Jadi bukan hanya roh-rohnya para syuhada, tapi semua ruh orang beriman yang sudah meninggal. Nah, ini minta izin kepada Allah ya, diizinkan oleh Allah setiap malam Jumat. Nah, itu untuk mengunjungi rumahnya. Memang ada hadisnya ya, walaupun ada yang mengatakan doib, nggak masalah, ini untuk motivasi buat kita. Artinya supaya kita ketika malam Jumat ya harus menghargai ruh. Kalau bapak kita atau kalau istri kita duluan ya istri kita hargai dong ya. Dengan apa ya? Dengan baca Yasin kayak baca apa kan? Atau baca suratul Fatihah kan minimal dikirimkan untuk mereka. Gitu ya. Karena ya di dalam hadisnya itu kalau itu roh mendapatkan keluarganya sedang berbuat baik gitu kan, sedang ngirimin Fatihah apa, mereka bergembira gitu ya. Ruh-ruh itu bergembira. Tapi sebaliknya kalau keluarganya waduh malah nonton TV atau apalagi judul. Dan itu sedih, mereka itu sedih. Mereka bersedih, itu dijelaskan seperti itu ya. Jadi memang ada hadis yang menjelaskan ya seperti itu ya. Bahkan di dalam kitab fikih nih, kitab Hasyiahnya Fathul Mu'in syarah I'anatul Libin, itu mah setiap hari ruh orang beriman itu diizinkan itu berdiri di langit pertama pas ke rumahnya, pas dengan rumahnya gitu. Itu. Jadi berteriak-teriak di sana, manggil-manggil keluarganya. Oh, si Anwar, kalau istri, oh suamiku.
Coba nih aku kirimin gitu kan. Kirimin apa kek, Pak? Gitu. Itu dalam kitab Ihyanul Talibin dijelaskan itu. Padahal itu kita pikir ya, kita pikir tapi menjelaskan seperti bahwa ruh. Nah, orang mati, orang beriman ya, terus sekali kalau orang kafir mah di penjara dia nggak bisa kemana-mana. Ini ruh orang beriman. Setiap hari tegak berdiri di langit pertama, pas dengan rumahnya, nengokin ke rumahnya nih. Suaminya kalau itu ruh istrinya, suaminya sedang apa? Udah kawin lagi nih barangkali. Itu seperti itu ya. Itu apakah bisa? Ya Allah mah apa Allah yang nggak bisa? Iya kan? Orang mati hidup lagi aja bisa Allah. Apalagi cuma ngizinin ruh gitu kan. Nah ini kalau diterima dengan akal sempurna, nah seperti itu. Nah ini hukum akal namanya. Allah apapun bisa. Ya, umpamanya nih di dunia nih ada orang mati, dapat seminggu hidup lagi. Itu mustahil apa enggak? Enggak mustahil. Itu jaiz hukumnya. Ya menurut ilmu tauhid jaiz, boleh-boleh saja. Bagi Allah apa yang tidak mampu sih? Gitu. Orang yang sudah hilang menurut kasat mata hilang nih udah hancur jadi tanah, bisa dihidupkan kembali. Allah kuasa menghidupkan kembali kan. Tulang belulang yang sudah hancur, apalagi umpamanya baru seminggu. Ini mah kalau ada umpamanya kan. Nah itu tidak mustahil bagi Allah. Ya, itu hukumnya jaiz, boleh-boleh saja bagi Allah. Ya karena Allah Maha Kuasa. Ya umpamanya ada yang, wah tidak mungkin orang hidup lagi. Nah, jangan bilang begitu. Karena Allah Maha Kuasa. Ini kan ada ceritanya, pernah dengar gak ceritanya? Ada, pernah ada gitu. Udah seminggu dikubur, hidup lagi. Zaman tahun 80-an tuh, udah 40 tahun di daerah Rangkas Bitung, Lebak, ada cerita seperti itu. Udah 40 tahun dikubur, balik lagi ke rumahnya. Namanya Marki. Itu pernah terjadi. Gitu kan. Itu rame. Dulu kan belum ada sosmed ya. Itu di koran, rame di koran. 80-an. Saya waktu masih SD, itu kelas berapa ya? SD. Itu rame saya dengar dulu. Daerah Lebak, daerah saya, daerah ya Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Itu memang ya jaiz hukumnya bagi Allah, boleh-boleh saja karena Allah Maha Kuasa. Begitu. Udah cukup? Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.